Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah like video ini, apalagi subscribe. Thanks a lot. Oke. Aku hari ini akan ngebahas sebuah kasus yang cukup viral bagi aku karena ini muncul terus di beranda TikTok dan juga FYP YouTube aku. Beranda TikTok, FYP YouTube, gitulah pokoknya. Jadi kasus kali ini adalah kisah atau kasus seorang influencer dan juga model yang ditemukan meninggal dalam keadaan tubuh termutilasi. Bahkan sebagian dari tubuhnya itu sudah jadi sup, guys. Sup. Gak usah berlama-lama intro, kita langsung aja. Time to tell the story. Oke, di sini aku harus baca ya. Abby Choi atau juga bisa disebut sebagai Abby Choi Tin Fang yang memiliki nama asli Chai Tianfeng adalah seorang influencer dan juga model asal Cina, guys. Dia lahir pada tanggal 11 Juni 1994 di Hong Kong. Abby ini terlahir dari keluarga yang cukup mapan dan juga dia dengan pekerjaannya sebagai influencer serta model di mana dia sudah memiliki lebih dari 100.000 pengikut di Instagram, itu menjadikan dia seorang wanita yang cukup memiliki harta yang cukup banyak juga, guys. Ya. Dan sedikit tentang Abby adalah Abby ini menikah pada saat usianya 18 tahun dengan seorang pria yang bernama Alex Wong, dan dalam pernikahannya ini dia dikaruniai 2 anak. Namun sayang, pernikahannya dengan Alex ini harus kandas di mana mereka bercerai. Kemudian pada tahun 2016 Abby kembali menikah dengan seorang pengusaha yang bernama Chris Tam atau Tam Chuk Wan. Tam Chuk Wan. Nah, dan dalam pernikahan ini dia juga dikaruniai 2 orang anak juga, guys. Hanya saja di pernikahan yang ini dia tidak mendaftarkan pernikahannya ke negara atau secara catatan sipil. Kayak gitu nggak didaftarin, guys, pernikahannya. Namun tetap acara pernikahan ini dirayakan cukup besar dan cukup mewah juga. Abby ini terkenal sebagai wanita yang sangat baik ya, guys. Karena kalian bisa bayangin, setelah bercerai dari Alex, Abby ini masih memiliki hubungan yang cukup baik bersama Alexnya maupun juga dengan keluarganya Alex, yaitu ibu mertua, ayah mertua, bahkan sampai kakak iparnya. Dia tuh masih baik gitu. Oh bukan, mantan mungkin ya, mantan mertua dan juga kakak iparnya. Jadi Abby ini sempat memberikan tunjangan kehidupan atau ngasih uang secara finansial membantu keluarga dari mantan suaminya ini. Bahkan dia memberikan keluarga dari mantan suaminya ini adalah sebuah flat mewah di daerah Kadori Hill. Dia itu membantu juga kakak ipar atau mantan kakak iparnya ini untuk memiliki rumah sendiri, guys. Dia bantuin. Bahkan kakak iparnya ini dia berikan pekerjaan juga sebagai sopir pribadi. Yang jelas kuncinya walaupun mereka udah bercerai, Abby ini masih mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh keluarga mantan suaminya, termasuk mantan suaminya juga, guys. Nah, sekarang kita lanjut ke kronologi penemuan jasad dari Abby atau kronologi kasus dari pembunuhan Abby ini, guys. Dimana pada tanggal 21 Februari tahun 2023, Abby ini bersama supirnya yaitu mantan kakak iparnya ini memutuskan untuk pergi menjemput anaknya Abby. Pada saat itu mereka memutuskan untuk pergi bersama menjemput anaknya Abby. Namun sayangnya anaknya Abby ini tidak pernah dijemput oleh Abby karena Abby dinyatakan menghilang setelah dia pergi dengan Anthony ini, guys. Nama kakak iparnya itu Anthony ya, guys, mantan kakak ipar. Aku suka belibet nih. Setelah menghilangnya Abby, polisi mulai mencari keberadaan Abby ini di mana, dan karena yang terakhir bersinggungan atau berdekatan dengan Abby ini adalah supirnya yaitu mantan kakak iparnya ini, otomatis ditanyai dong si Anthony. Dan si Anthony mengatakan bahwa pada saat perjalanan menuju ke tempat anaknya Abby ini, Abby meminta Anthony untuk menurunkan dia di tengah jalan, guys. Jadi kayak belum nyampe tapi Abby minta turun. Namun sayangnya pernyataan Anthony ini tidak bisa didukung atau tidak bisa dibuktikan karena tidak ada dashcam di mobil yang dipakai Abby.
Gak logis kan guys? Ini artis atau model dan juga influencer serta konglomerat gitu. Gak mungkin mobilnya kagak ada dashcam kan? Di situ ada kecurigaan tuh mulai. Jadi selama 2 hari pencarian, polisi tidak menemukan jejak apapun tentang Abby. Namun pada hari ketiga, yaitu tepatnya pada tanggal 24 bulan Februari tahun 2023, polisi menemukan jejak Abby di dalam sebuah rumah yang terletak di desa Lung Mei Suen. Nah, di mana rumah ini memiliki 3 lantai dan lantai bawahnya itu dijadikan toko daging, guys. Aku sebenarnya penasaran dari mana polisi bisa mengetahui rumah ini sebenarnya, tapi aku belum bisa nemu artikel apapun yang menyatakan dari mana polisi bisa mengetahui tentang rumah ini. Dan by the way, setelah polisi menemukan rumah ini, polisi melakukan penggeledahan dong. Dan mereka menemukan sebuah kulkas yang cukup mencurigakan. Karena pada saat polisi membuka kulkas itu terdapat kaki wanita, potongan kaki wanita. Dan juga 2 panci sup yang penuh di dalam kulkas itu. Dan polisi yang melihat kedua panci sup ini mungkin melihat hanya kayaknya sup biasa gitu kan, karena dalam sup itu terlihat kayak ada potongan daging juga dan lain sebagainya, kayak sup lah, kalian tau lah sup kayak gimana. Namun dikarenakan adanya potongan kaki di dalam kulkas itu membuat polisi itu curiga tentang daging yang ada di sup ini. Akhirnya polisi pun langsung membawa kedua panci ini ke patologi forensik untuk diperiksa. Dan benar saja bahwa patologi forensik menyatakan bahwa di dalam sup ini terdapat tulang rusuk, kemudian rambut, serta bagian tubuh manusia lainnya. Dan juga kepala manusia. Di mana kepala ini diyakini sebagai kepala Abby Choi. Di dalam panci sup guys, yang udah dimasak kepalanya. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, polisi juga menemukan dalam penyelidikannya yaitu 2 jenis pemotong daging, gergaji mesin, penggiling daging, pelindung wajah, juga ada jas hujan, kartu kredit kayak gitu dan lain-lain. Aku rada lupa karena aku nggak tulis di sini. Juga yang paling penting adalah ada tas branded yang diyakini adalah milik Abby. Penyelidikan juga tetap dilanjutkan dan mereka pun menemukan fakta bahwa ternyata dashcam di mobil Abby yang dipakai terakhir kali itu sengaja dirusak oleh Anthony. Kalau menurut polisi ya, ini masih kayak belum terlalu dibuktikan apakah benar Anthony yang ngerusakin apa enggak. Tapi karena mobil ini basically selalu Anthony yang pakai kan, jadi otomatis dia menjadi tersangka utama gitu loh. Ditambah lagi ada sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa ada seorang pria yang membawa sebuah kantung putih ke dalam mobil Abby. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Anthony juga guys. Nah, Anthony udah kena nih. Kemudian selain itu juga di mobil itu terdapat sebuah bercak darah. Dan bercak darah ini didukung oleh ahli forensik di mana potongan kepalanya Abby itu mengalami memar di bagian kepala. Jadi kayak menurut ahli forensik bahwa Abby ini diserang di dalam mobil dan pada saat dia di rumah itu dia sudah tidak ada nyawanya atau tidak dalam kondisi sadar gitu loh. Nah, kemudian juga polisi meyakini bahwa mengapa Abby ini dipotong-potong dan juga dibikin sup itu untuk menghilangkan bukti. Jadi seolah-olah Abby itu udah hilang aja gitu loh. Karena kan kalau seandainya ini udah sup, udah dimasak, udah dirusak lah, bagian tubuhnya tidak akan ketahuan kan kalau seandainya polisi tidak menemukan rumah itu. Nah, dan Abby mungkin akan dinyatakan hilang selamanya gitu loh. Aku jujur guys, aku udah tahu kronologinya seperti apa, tapi kayak kebingungan sendiri mau nyeritain guys. Sekarang kita lanjut ke tersangka kasus pembunuhan yang paling aku sebut dari tadi itu si Anthony kan ya, si kakak ipar, dan ya dia masuk tersangka. Jadi tersangka pertama adalah Anthony Kwong, yaitu mantan kakak ipar Abby dan juga supir pribadinya. Kemudian juga ada Alex Kwong, yaitu merupakan mantan suaminya Abby. Kemudian ada Kau Kwong, mantan ayah mertua Abby, yang
dicurigai sebagai otak dari pembunuhan Abby ini guys. Juga ada Lee Sui Hong, mantan ibu mertua, dan juga Miss Ong atau Miss Eng, merupakan simpanan dari mantan bapak mertua. Ih gila, kalau aku ngingetin ayah mertua, mantan mertua tuh jadi inget DBM beneran. Kelima tersangka ini merupakan orang-orang, bukan kelima, kalau yang simpanan itu aku nggak tahu apa hubungannya simpanan ini dengan Abby, tapi keempat orang yang lain yaitu mantan mertua, ibu ayah mantan mertuanya, terus juga suami, mantan suami, dan juga mantan kakak ipar. Mereka ini basically adalah orang-orang yang numpang hidup sama Abby. Kan asal kalian tahu bahwa Anthony kerja sama Abby dan juga dibeliin rumah sama Abby. Ayah mertuanya ini sudah tidak bekerja. Ibunya, mantan ibu mertua hanya seorang ibu rumah tangga. Dan mantan suami ini pengangguran, di mana dia ini hanya mengandalkan uang santunan yang Abby kasih. Kok bisa ya Abby ngasih uang ke mantan suami dan keluarganya? Apa yang dipikirin sama suaminya yang sekarang kalau dia masih terus ngasih uang sedemikian rupa ke mantan suami dan keluarga mantan suaminya? Mungkin mereka emang orang baik kali ya, jadi kayak nggak perhitungan. Oke. 4 orang ini otomatis memiliki hubungan yang cukup dekat ya, dengan segala kebaikan Abby sama mereka. Tapi yang merupakan dalang adalah 4 orang ini gitu loh. Walaupun mantan ibu mertuanya ini diketahui tidak ikut dalam pembunuhan, hanya dia disalahkan karena mengecoh, dan dia juga sebenarnya tahu rencana pembunuhan ini gitu. Sementara si Miss Ong, dia diketahui adalah orang yang mencarikan rumah untuk persembunyian si Alex, dan juga dia diketahui juga merupakan orang yang menyalurkan jasa kepada si bapak Kau Ukong ini untuk menyewa rumah yang 3 rumah itu. Jadi rumah yang 3 tingkat tempat Abby ini dibunuh itu adalah rumah yang disewa oleh mantan ayah mertuanya melalui si simpanannya ini gitu loh. Ribet kan? Namun yang membuat aku paling kesel adalah motif dari mereka yang jahat ini guys. Kalian tahu apa? Udah numpang hidup, udah dibiayain kehidupannya sama Abby, yang padahal Abby tuh nggak punya tanggung jawab atau kewajiban apapun gitu loh untuk ngebiayain mereka. Tapi ternyata motif utamanya adalah harta guys, uang, balik lagi ke uang. Jadi pihak dari mantan suaminya Abby ini tidak suka dengan cara Abby mengatur keuangannya. Yang basically kalau menurut aku, apa urusannya lo gitu loh sama harta yang dimiliki oleh Abby gitu kan. Nah dan terjadi sebuah kayak mungkin keributan atau mungkin rada slack gitulah antara Abby dan pihak mantan suami serta keluarga mantan suaminya ini, di mana kan mereka ini dibeliin Abby beliin flat kan. Nah dan Abby beliin flat ini bukan atas nama Abby loh, melainkan atas nama mantan ayah iparnya. Tapi Abby ini kayak memiliki rencana untuk menjual flat itu gitu loh. Mungkin entah dia butuh uang atau entah dia mau ngapain, dia memiliki rencana untuk menjual dan dia utarakan. Karena kan bagaimanapun juga rumah flat ini tuh dibeli atas nama ayah mertuanya kan. Nah di situ dia ngomong ke ayah mertuanya, tapi ayah mertuanya itu tidak bisa menerima Abby menjual rumah flat ini. Kayak mereka tuh nanya, ntar kita kayak tinggal di mana, kayak gitulah. Cuma Abby tuh ngasih tahu bahwa walaupun dia jual flat ini, dia akan membelikan rumah yang baru untuk tempat tinggal si keluarga mantan suaminya ini. Tapi mereka tetap tidak bisa memberikan respon yang cukup baik. Yang ada mereka marah gitu loh, karena mereka mungkin merasa ini rumah punya mereka kali ya. Tapi yang menjadi alasan kenapa Abby ingin menjual rumah ini sebenarnya aku nggak tahu apa, dan aku juga nggak mau berpikiran negatif atau gimana. Tapi basically kalaupun dia ingin menjual rumah itu ya sah-sah aja, karena dia juga memiliki bukti bahwa dia yang ngebeli rumah ini dan dia bisa gitu loh ngejual rumah flat ini. Nah tapi yang aku nggak ngerti ini adalah dari pihak keluarga yang sudah dibantu, sudah ditolong, tapi ternyata
gak tahu diri gitu. Nah dan inilah yang menyebabkan hal mengerikan terjadi kepada Abby. Dan bukan hanya itu aja, ada beberapa konspirasi yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan tentang rumah flat, melainkan seluruh harta yang dimiliki Abby. Karena seperti yang aku bilang di awal kan, Abby tuh punya 2 anak dari Alex. Tapi dengan pernikahan yang kedua ini, dia juga punya 2 anak, hanya saja pernikahan kedua kan tidak didaftarkan. Jadi secara negara, ahli waris resmi dari Abby itu juga Abby meninggal adalah kedua anaknya yang dari Alex. Karena anaknya yang lain itu pernikahannya tidak didaftarkan, jadi kayak mungkin akan ada sedikit kendala gitu loh mengenai hak waris si anak-anak yang dari suami yang kedua ini. Ditambah lagi kan suami yang kedua ini cukup kaya dan dia juga mengizinkan Abby untuk memberi kehidupan gitu loh kepada mantan suami dan keluarga mantan suaminya. Ya mungkin suaminya yang kedua nggak akan kayak menuntut macam-macam. Nah dan dikarenakan hal itu, keluarga dari pihak Abby, mantan suami Abby ini mikir ya berarti sampai nih anak 2 dewasa yang menguasai harta mereka akan Alex dan juga keluarganya Alex gitu. Ada yang bilang gitu juga sih, tapi itu emang logis kalau menurut aku. Hanya saja tetap kayak gimana ya guys, dunia ini kejam. Dan jujur aja aku masih nyesek dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh Abby. Dia menerima hal ini dari mantan suami dan juga keluarga mantan suaminya. Itu tuh benar-benar gak bisa diterima sih. Dan katanya ya, ini mantan suaminya tuh kayak sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena ngeluh sakit gitu loh. Dan minta penangguhan setelah apa yang mereka lakuin. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Kalian komen di bawah kalau seandainya kalian punya konspirasi-konspirasi atau pendapat tersendiri tentang kasus ini. Dan ya guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar aku semakin semangat untuk bisa terus bikin video-video yang menarik mungkin bagi kalian. Aku harap aku bisa dapat bikin video yang menarik. Dan sorry banget kalau seandainya persiapan video ini tuh nggak mateng karena aku baru aja ngerangkumnya tuh tadi dan aku langsung syuting. Karena ini harus up hari ini juga. Oke guys, thanks for watching. See you guys in my next video.